Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi ini adalah tentang dosa melahirkan dosa. Kita akan belajar dari kisah Raja Daud di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita tidak akan baca seluruhnya, tapi saya akan bacakan beberapa ayat. Di ayat yang ke-5, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Ayat yang ke-8, kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hambanya dan tidak pergi ke rumahnya. Di ayat yang ke-12 kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Dan keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pulang ke rumahnya. Ayat yang ke-15, ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Saya yakin Bapak Ibu semua tahu kisah kejatuhan Raja Daud ini. Ya, di tengah kesuksesannya sebagai raja yang besar yang menaklukkan hampir semua kerajaan, Daud justru jatuh dalam dosa yang sangat besar. Bukan hal yang salah ketika Daud tidak perlu ikut berperang melawan Bani Amon yang relatif kecil. Tidak salah juga kalau Daud jalan-jalan di atas sotoh rumahnya dan kemudian melihat seorang perempuan sedang mandi. Tetapi Daud menjadi berdosa ketika kemudian dia mengingini dan berzina dengan perempuan tersebut yang bernama Batseba, istri Uria, salah satu pasukan perangnya, seorang yang taat, yang loyal kepada pimpinannya. Sebuah fakta tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada dosa yang berdiri sendiri. Satu dosa lambat atau cepat akan melahirkan dosa yang lain. Dosa perzinahan yang dilakukan Daud dan mengakibatkan Batseba hamil bertambah dengan dosa rekayasa manipulatif, skenario busuk untuk menutupi dosanya yang pertama. Dengan Daud menyuruh Uria pulang dari medan pertempuran dan pulang ke rumah untuk berkumpul dengan Batseba istrinya, sehingga kehamilan Batseba oleh Daud diharapkan bisa teralihkan bahwa yang menghamili Batseba adalah Uria suaminya sendiri. Karena Uria seorang prajurit yang loyal dan setia, skenario busuk Daud tidak terlaksana. Dan Daud harus menambah lagi dengan skenario lain untuk membuat Uria mabuk. Ini pun gagal dan pada akhirnya Daud melakukan dosa yang lebih jahat lagi, yaitu membunuh Uria dengan menyuruh panglima perangnya Yoab menempatkan Uria di garda terdepan, sehingga akhirnya Uria benar-benar sesuai dengan apa yang Daud kehendaki, Uria mati. Dari kisah Daud ini kita harus belajar untuk tidak membiarkan satu dosa pun ada dalam diri kita, karena pasti akan melahirkan dosa-dosa lain. 1 Korintus 5 ayat yang ke-6, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Jadi dari ayat ini mengatakan bahwa sedikit ragi sama dengan sedikit dosa itu bisa merusak seluruh adonan, karena akan menghasilkan dosa-dosa yang lain. Dosa lahir dari keinginan yang salah. Di dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15 katakan bahwa keinginan itu mencobai, menyeret dan memikat, kemudian melahirkan dosa. Jadi mari kita sangat berhati-hati dengan keinginan, dengan dosa, dengan apapun yang salah yang kita biarkan. Kita memang belum kebal terhadap dosa, masih sangat mungkin kita jatuh, tapi jangan membiarkan dosa itu tidak dibereskan. Kita harus datang kepada Tuhan, mohon pengampunan dan bertobat, dan kemudian menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan
ada dosa yang tidak dibereskan. Pelihara hidup persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Izinkan Roh Kudus mengendalikan keinginan, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Percayalah, kita akan hidup berkenan dan hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan ketika kita sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan dan sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kita terhindar dari segala dosa yang bisa merusak kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui kelemahan kami, seringkali bisa membuat kami jatuh dalam dosa, tapi kami percaya juga kekuatan kasih Tuhan akan melindungi kami. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami Tuhan hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk taat ya Tuhan, dan menjagai hati kami dengan segala kewaspadaan, sehingga kami boleh tetap hidup selalu dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.